Saya udah lihat videonya Royan. Kita mulai aja ya. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat aja. Puasanya masih jalan. Yang untuk Royan, programnya kan masih hampir sama pertama kali dia terapi ya Bu ya. Jadi masih matching, masih mulai diidentifikasi. Yang juga masih menetap adalah steamingnya dia. Benar ya Bu ya? Ya, sekarang sesi terapinya berapa lama dan berapa kali sering? Oh ya, berarti satu hari 4 sesi berapa jam, Bu? Oke. Kalau dari video yang Ibu kasih, dia melakukan kategori angka dan huruf, tapi simbol dari kategorinya nggak ada. Jadi, Ibu kan meminta dia untuk mengkategorikan huruf dan angka. Ya kan? Kemudian Ibu taruh si huruf A-nya dan si angka satunya sebagai perwakilan dari oh ini angka ya, ini huruf ya. Kalau saya rasa itu sedikit sulit buat Royan untuk tahu bahwa B, C, D, E, F itu adalah huruf. 2, 3, 4, 5 itu adalah angka. Jadi kalau mau Ibu bikin simbol kategori untuk huruf dan angkanya. Misalnya dalam satu kartu itu Ibu bikin eh, kumpulan beberapa abjad. A, F, Z, Y dalam satu kartu. Jadi dia tahu, oh ini perwakilan dari huruf ya. Kemudian dalam satu kartu ada 1, 10, 5, 6, 7. Oh ini perwakilan simbol dari kategori angka ya gitu. Jadi eh, untuk ngasih tahu si Royan ini angka ini hurufnya yang belum didetailkan lagi menurut saya. Kemudian simbol kategorinya aja yang Ibu buat dulu. Nanti misalnya nih dia cuman melakukan klasifikasi dulu. Jadi sebelum kita mengkategori dia harus mengklasifikasikan dulu, ditumpuk gitu. Kalau nggak ditumpuk juga nggak apa-apa. Misalnya kita start dengan klasifikasi angka. Samakan, samakan itu 1 sampai 10 ya, atau 1 sampai 20, 1 sampai 3, terserah random. Karena dia udah tahu angka, dia udah tumpuk. Yang terakhir Ibu kasih logo sih kategorinya. Ya, ini angka, namanya angka, ini angka ya. Terus Ibu pegang kartu kategori angkanya, minta angka 1, minta angka 10, minta angka. Jadi kita membiasakan dia mendengar kata angka. Jadi dari kartu kategori angka ke angkanya, dari angkanya itu ke kartu kategorinya. Itu juga ada tahapannya, Bu, lebih panjang kalau Ibu memang mau masuk ke sana. Tapi yang pasti Ibu bikin dulu kartu kategorinya. Ya. Kalau Ibu pernah dapat eh, kompik, kartu kompik, di situ ada. Jadi dia bentuknya bukan semua angka, cuma 1, 2, 3 aja. Dalam satu kartu 1, 2, 3. Atau Ibu pernah sama Bu Medi dengan PEX, itu dia juga ada kartu kartu angkanya. Jadi kayak simbol 1, 2, 3 aja. Atau Ibu cari aja nanti di Google. Intinya sih dia harus punya kartu kategori yang mengidentifikasi bahwa 1, 2 sampai berapapun itu adalah angka. Ya, jadi nanti apa dari angkanya sendiri ke kategorinya, kategorinya ke angkanya. Itu baru nanti dia mengkategorikan antar kategori, misalnya huruf, kemudian angka, kemudian hewan, kemudian lain-lain gitu. Oke, Bu?
Jadi, kalau mau ngerjain angka, itu dimulai dengan menyamakan. Menyamakannya itu, di meja ditaruh, 3, 1, 3, 5. Itu saya rasa Royan sudah lulus ya, Bu, ya. Jadi dia mau angkanya warna merah, mau angkanya angka kecil, mau angkanya angka, let's say 1 itu ada topinya, nggak ada topinya, kemudian dia mau warna apapun, dia tetap bisa menyamakan itu sebagai angka 1. Nah, itu dulu diselesaikan untuk 10 angka. Kemudian dia juga harus tahu angka yang kayak gini itu sama dengan angka yang kayak topi, sama dengan satu apel, sama dengan satu piring, satu sendok. Itu dia harus paham ke situ baru masuk ke kategori sebenarnya. Jadi dia harus bisa tahu satu buletan itu ya angka 1 juga gitu. Angkanya mau warna merah, mau warna hijau, mau kecil, mau gede, dia harus bisa tahu angka 1. Kemudian dia juga harus bisa misalnya saya bilang, "Royan ambilin, Bu Sinta 1 piring dong." Dia harus bisa begitu. Nah, setelah dia bisa kayak gitu, kita minta dia mengurutkannya. Karena Royan itu kan agak kesulitan dengan wicaranya, nggak usah dia ngomong ngomong Bu, nggak, karena gini, kalau ibu minta dia sambil ekspresif, sedangkan dia nggak bisa, berarti kan kemampuan yang diminta dari diri dia untuk tugas itu jadinya banyak, jadinya dua gitu. Dan untuk tipe Royan yang cemasnya tinggi, terus kalau dikasih tahu dia salah berulang kali dia langsung marah, itu sebaiknya hindari. Ini catatan penting untuk ibu ya, khusus untuk Royan itu hindarin sesuatu yang membuat Royan itu menjadi tidak nyaman. Misalnya disuruh ulang beberapa kali itu dia nggak suka. Jadi pastikan kesempatan dia untuk betul itu lebih tinggi dibandingkan kesempatan dia untuk gagal. Bukan berarti kita buat dia selalu benar, enggak, tapi kita minimalisir. Misalnya saya minta dia mengurutkan supaya ini enggak dia terlihat salah melulu, mungkin saya pakainya backward chain. Jadi udah disusun 1 sampai 10 yang dia harus taruh, mau terserah mau backward chain atau dari depan forward chain boleh. Jadi dari belakang mau dari depan terserah. Hilangkan cuma 10-nya, dia naruh 10-nya, 10, kemudian naruh 10 9-nya. Itu berurutan dulu karena Royan ini kan yang saya kenal dia juga tipe yang rigid. Jadi kalau rigidnya itu yang kita pakai sebagai membantu dia belajar. Kalau dia sukanya sesuatu yang kaku, ya sudah akan lebih cepat buat dia belajar kalau kita pun memberikannya secara sistematik 1 sampai 10 dia ngilang ngilang 1, hilang 2, hilang 3, nah sampai akhirnya dia hafal. Setelah dia hafal tuh, ini kan kita maunya dia hafal doang. 1 sampai 10 udah hafal, kita minta dia ngisi bolong-bolongan. Jadi misalnya yang kosong itu nomor 2, nomor 5, nomor 7, nomor 9 dia ngisi. Kan kita sudah lakukan dengan backward chain itu akan mudah sekali buat dia. Kalaupun ada yang sulit-sulit itu berarti kita tinggal kurangin, harusnya bolongnya 5, oh bolongnya 3 aja deh, oh bolongnya 2 aja gitu. Kalau 1 pasti sudah bisa kan karena bentuknya backward chain gitu. Setelah dia bisa ngisi yang bolong-bolong, kita minta sambil dia tuliskan. Dia, ayo sekarang kamu urutkan angka dari 2. Jadi dia nggak boleh nulis satunya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang urutkan angka dari 5, 5, 6, 7, 8. Karena kalau dia masih pakai hafalan, dia akan tulis dari satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Jadi pastikan kalau untuk Royan itu bentuknya sistematis, harus sekecil-kecil mungkin, sedetail mungkin supaya fondasinya bagus, Bu. Jangan sampai nih ya, Ibu rasa suka sekali sama angka, bisa dengan angka, tapi tiba-tiba Ibu jump ke kategori, itu sih
Tadi saya bantu aja, Ibu maunya kategori oke, kategori. Tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya itu masih kurang pas untuk Royan. Akan lebih baik bentuknya fungsional aja. Ambilin mama 2 telur, 1 pensil, kamu lompat 5 kali, muter muter 7 kali, itu akan lebih baik. Atau Ibu karena dia udah mulai tahu angka, Ibu mulai masukin penjumlahan tapi nggak apa ya, nggak eh, yang yang susah gitu. Kayak anak-anak di TK deh, pegang aja satu gini, mama punya satu kelereng, terus beli lagi satu, berapa sekarang? Dua. Dia kan cuman lihat eh, buletannya aja gitu. Nah, ini aktivitas ini hanya untuk membiasakan dia mendengar mama beli lagi. Beli lagi itu berarti penjumlahan. Mama dikasih berarti itu penjumlahan gitu. Nanti ibu masukin, diambil sama Ade Raisa satu, tinggal berapa gitu. Jadi dia hanya lihat itunya aja. Kita nggak ada tendensi untuk ngajarin dia penjumlahan pengurangan, tapi untuk membiasakan dia mendengar diambil itu, hilang itu, berarti itu dikurangin itu. Itu akan lebih bermanfaat, Bu, dibandingkan dia tahu kategori itu untuk apa. Iya, kalau kalau Ibu tahu untuk Royan next-nya apa untuk kategori, boleh-boleh saja gitu. Dia tahu bahwa ini kategori angka, ini kategori huruf gitu. Tapi harus ada next-nya gitu loh. Yang di kepala ibu tuh harus siap dengan next. Program di mana-mana akan lebih banyak, tapi ibu yang paling tahu, ibu yang harus, eh, karena kan di sini case manajernya ibu, ibu yang menentukan program. Ya template Bu, ada templatenya, jadi ada kertas panjang, ada kotak-kotak kotak-kotak kotak-kotak, dia isi dulu dari 1 sampai 10, dia isi, terus bilang aja gini, yang nomor 1 mama taruh di sini ya, sekarang kamu susun dari nomor 2. Jadi selalu kasih tahu Royan eh, apa yang akan terjadi di depan. Jadi Royan itu kan kita selalu ingat dia cemas, dia apa. Tapi kalau dia bisa memprediksikan apa yang akan terjadi, dia nggak akan cemas. Jadi buat Royan bisa prediksi, oh ini akan terjadinya seperti ini, supaya dia tenang. Misalnya ibu mau nyuruh urutkan lagi dari belakang, bilang aja nomor 10-nya mama ambil ya, sekarang kamu urutkan dari depan. Tapi dia tetap bisa lihat gitu. Jangan yang diumpetin, jangan. Dikasih tahu aja ini, sekarang kamu ngurutinnya dari depan. Mama ngilangin 10-nya gitu. Jadi itu sama halnya yang selalu saya bilang, tiba-tiba Bu Rara saya ajakin ke kampung saya tanpa bilang-bilang akan apa dilakukan di sana. Ibu juga akan panik. Terus udah di depan orang-orang, misalnya orang kampung saya, ibu bingung mau ngomong apa, mau ngapain. Yang ada mungkin tantrum mama saya, Bu Sinta gimana sih ngajakin kayak gini-gini gitu. Jadi eh, apa ya, eh, selalu selalu buat Royan itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Gitu aja, Bu. Anak kecil itu kan dia tidak lahir dengan panik, dia tidak lahir dengan cemas. Cemas itu dipelajarin. Cemas, takut, sedih, senang itu dipelajarin. By lingkungan, by diri sendiri, semua perasaan-perasaan itu dipelajarin, Bu. Jadi kalau ada dulu penelitian di Rusia, ada 2 anak kembar, dia dipisahkan, satu di Jerman, satu di Rusia, saya lupa. Mereka sama-sama kembar, tapi karena satu di treatment dengan keluarga yang keras, yang satu di treatment dengan keluarga yang lembut, akhirnya punya karakter yang beda, padahal mereka sama-sama kembar tuh, kembar siam. Nah, eh, anak kita, saya adalah gambaran dari orang tua saya. Bu Rara adalah gambaran dari orang tua ibu. Bu Eni adalah gambaran dari orang tuanya, gitu. Walaupun ada lingkungan yang berpengaruh ya. Nah, si Royan ini adalah gambaran dari kedua orang tuanya juga, gitu.
saya nggak nyalahin ibu, tapi yang saya tahu adalah kalau Royan itu cemas, artinya juga ibu cemas. Kecemasan ibu mungkin gini, oh dia sudah 8 tahun belum bisa ngomong, belum ini, gitu. Akhirnya eh, ketika ibu lihat Royan, ada tuh di ada tuh di video yang ibu kirim yang Royan steaming. Ini kan masalah yang udah lama ya Bu ya, cukup lama. Steaming itu kalau ibu udah nonton video saya yang sebelumnya belum Bu? Oh di Iya, ya di video itu saya bilang bahwa steaming itu adalah stimulasi diri. Stimulasi diri itu sesuatu yang buat saya enak gitu. Bu Rara juga kan sudah ikut training dan lain-lain, udah semuanya udah tahu lah teorinya. Bahwa steaming itu untuk bikin saya nyaman, entah karena saya bosan, entah karena saya capek, entah karena terlalu sulit pelajarannya, terlalu mudah pelajarannya, entah memang saya pengen aja bengong-bengong gitu. Nah, eh nggak ini kan enak, nggak bisa kita langsung hilangin, Bu. Nggak bisa kayak misalnya Ibu lihat nih, Royan dari dulu ya menghentak-hentakkan kakinya. Ibu nggak bisa langsung hilangkan itu. Karena kalau Ibu hilangkan tanpa memberikan pengganti, itu akan tetap aja, gitu. Ya kan? Itu buat dia enak soalnya, entah karena dia bosan, entah karena dia capek, entah dia memang pengen aja gitu. Jadi itu akan tetap terjadi. Ibu nggak bisa langsung hilangin begitu. Lagi pula nih, kalau ibu perhatikan dan saya yakin ibu juga perhatikan, kalau dia dalam keadaan sibuk dengan orang lain, itu nggak akan muncul. Ya, masalahnya adalah siapa yang mau eh, 24 jam setiap detik bareng sama dia. Nggak ada kan, nggak akan bisa gitu. Nah, paling ibu harus mulai ajarin dia bermain yang tepat itu seperti apa, supaya dia bisa ngisi waktunya dia. Kemudian mungkin ibu bisa sediain bola kalau dia memang suka menghentakkan kakinya dia gitu. Eh, Kalau kaki kan Ibu bisa tanya ke SI ya, mungkin tanya ke Pak Vicky aktivitas fisik apa yang bisa dikerjain sama kakinya gitu. Gitu, Bu. Ya kan bisa dibikinin. Bikin lah, Ibu bikin peralatannya. Nanti misalnya mau ngajarin warna, mau ngajarin bentuk, mau ngajarin huruf, mau ngajarin angka sambil jalan, sambil dia beraktivitas. Terus apa ya, eh, harus punya peralatan yang keren-keren enggak, waktu itu kan Ibu Rara juga udah hampir bikin kan, nah itu disiapin aja lagi, dibikin lagi titiannya, jadi sambil dia bergerak. Bisa jadi itu kebutuhannya Royan, kebutuhan dia untuk bergerak karena ada juga Bu beberapa tipe belajar orang. Ada yang kayak saya tipe belajarnya harus dengerin musik. Ada tipe belajar kayak Bu Eni mungkin harus di tempat yang sepi. Ada tipe belajar kayak Royan yang harus sambil bergerak gitu. Itu juga harus kita apa ya kita ambil jadi bagian dari si Royan yang memang dia tipe belajarnya harus sambil bergerak gitu ya. Jadi ibu coba bikin aja. Ibu nggak usah takut misalnya eh, nanti akademiknya ketinggalan. Ingat Bu, ibu udah ikut beberapa training dan lain-lain. ABA itu bukan bukan programnya. Ya, ABA itu adalah metode pendekatannya. Kalau dia gagal Ibu prom, kalau dia gagal terus-terusan programnya diturunkan, kalau dia berhasil Ibu kasih reinforcement, bukan menyamakan kartunya, itu programnya. Program bisa apa saja. Bahkan Ibu mau kasih SI dengan pendekatan EBA bisa. Misalnya dia bisa, berarti Ibu kasih reinforcement gitu. Ingat itu, Bu. Ya, jangan dilupain. Jadi ABA itu bukan programnya.
aba itu adalah bagaimana ibu bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut saya dia memang lebih lebih nyaman belajarnya sambil bergerak, kecuali menulis ya. Dia kan suka juga menulis dan menulis itu harus duduk. Ya, oh Royan, kalau memungkinkan ya Bu, kalau memungkinkan di sekolah itu, Ibu pilih-pilih jam. Misalnya nih, oh Royan kayaknya kalau baris berbaris bisa deh. Habis baris berbaris kan biasanya olahraga tuh. Habis olahraga entah duduk dalam lingkaran, habis duduk dalam lingkaran mungkin ada cerita dan lain-lain. Di jam itu aja dia ikut, sisanya boleh pulang. Atau bilang sama gurunya, boleh nggak saya eh, sit in dulu, coba dulu untuk di kelas. Ibu lihat, oh kalau menulis, membaca, dan lain-lain, bisa nih dia nih, tapi pelajaran matematika dan lain-lain, dia nggak bisa nih, gitu. Jadi, hmm, cari sekolah yang bisa kerjasama, yang bisa ibu apa ya, rubah-rubah untuk kebutuhannya Royan, gitu. Kalau itu memungkinkan, nggak apa-apa, gitu. Selama ibu nggak punya target raport dan lain-lain, silakan aja. Kemudian cari sekolah yang bisa diajak kerjasama. Udah, paling gitu aja. Paling gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mau melakukan pendekatan ke Royan, saya rekap ya. Ibu harus mulai ngajarin dari em, fungsional apa yang Ibu ajarkan supaya itu nanti bisa dipakai sama Royan. Kemudian kalaupun Ibu mau ngajarin, ajarin sedetail mungkin buat sampai Royan itu tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian apa kalau maupun mau sekolah silahkan sekolah, tapi pastikan sekolahnya bisa diajak kerjasama, pastikan ibu bisa mendapatkan apa keleluasaan untuk membuat fasilitas yang baik untuk Royan. Tapi bukan berarti ibu masuk ke sekolah, ibu minta sekolahnya yang ngerjain. Enggak, semua itu ibu yang harus penuhin. Karena kan sekolahnya bisa jadi nggak tahu apa-apa, bahkan mungkin nggak ngerti gitu. Jadi ibu yang harus lebih banyak terlibat dan memfasilitasi sekolahnya. Itu aja untuk steamingnya. Eh, apa ya, jangan apa, saya mau bilang jangan dihentikan, tapi carilah alternatif lain untuk si streamingnya itu bisa tersalurkan, tapi juga enggak yang buat ibu terlihat aneh. Oh ya, satu lagi Bu, saran saya banyak-banyak nonton videonya Bu Nia ya, Bu Nia Tanjung. Ya, supaya ibu bisa lihat Royan bukan sebagai diagnosa tapi sebagai anak. Oke, terima kasih ya Bu. Sampai ketemu lagi. Ya, bye-bye. Ya, selamat siang. Dia itu kan baru mau